Tahukah kalian bahwa obat itu digolongkan menjadi dua jenis, di antaranya obat kimia dan obat tradisional? Kemudian apa perbedaan dari keduanya? Obat kimia adalah obat yang dihasilkan dari bahan kimia. Biasanya bahan ini didapat dari hasil sintesis serta dapat digunakan setelah adanya penelitian dari ahli terlebih dahulu. Sedangkan obat tradisional adalah obat yang dihasilkan dari ekstrak tanaman, di mana pengetahuan ini didapat dari pengalaman masyarakat tentang penggunaan tanaman tersebut yang telah berhasil menyembuhkan penyakit ataupun sudah dilakukan penelitian oleh ahli tentang apa saja senyawa yang terkandung di dalamnya serta khasiatnya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan senyawa kimia organik dalam bidang kesehatan, yaitu senyawa fitokimia pada tanaman obat. Senyawa fitokimia merupakan senyawa kimia yang secara alami berada di dalam suatu tanaman dan beberapa dapat menghasilkan aktivitas dalam sistem biologis. Senyawa ini di dalam tanaman memiliki struktur kimia dan gugus fungsi yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut berpengaruh pada khasiat obat yang dihasilkan. Gugus fungsi dalam suatu senyawa merupakan sekelompok atom yang reaktif serta bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia, sifat kimia, dan sifat fisik dari suatu senyawa tersebut. Sehingga apabila gugus ini berikatan dengan unsur kimia yang lain, akan membentuk senyawa kimia yang bervariasi. Senyawa-senyawa fitokimia tersebut merupakan turunan dari senyawa karbon yang paling sederhana, yaitu hidrokarbon. Lalu bagaimana hubungannya dengan senyawa fitokimia pada tanaman obat? Salah satu senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon. Senyawa ini hanya tersusun atas atom karbon dan atom hidrogen. Hidrokarbon banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Salah satu contohnya adalah gas LPG yang sering kalian jumpai di rumah kalian. Selain itu, contoh lain senyawa karbon yang sering kita jumpai dan berguna dalam kehidupan sehari-hari adalah plastik, obat-obatan, bahan pakaian, bahan bakar, sabun atau deterjen, zat berwarna, dan masih banyak lagi. Tahukah kalian, karbon merupakan unsur terbanyak di alam semesta. Hal inilah yang menyebabkan atom karbon memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh atom lainnya. Lalu apa saja ya kekhasan dari atom karbon yang harus kalian ketahui? Berdasarkan ikatannya, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua, di antaranya hidrokarbon jenuh yaitu alkana, serta hidrokarbon tak jenuh yaitu alkena dan alkuna. Alkana merupakan golongan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal atau bersifat jenuh, memiliki rumus molekul CnH2n+2, di mana keempat buah elektron valensi atom hidrogen masing-masing berikatan dengan satu atom karbon. Salah satu contoh senyawa alkana dalam kehidupan sehari-hari adalah alkohol, yang merupakan turunan dari senyawa alkana. Alkohol adalah senyawa karbon yang salah satu atom H-nya digantikan dengan gugus fungsi OH atau gugus fungsi hidroksil. Selain alkohol, ternyata ada juga senyawa yang memiliki gugus fungsi OH, yaitu senyawa fenol. Nah, kira-kira apa yang membedakan dari kedua senyawa tersebut? Alkohol memiliki rantai terbuka, sehingga gugus fungsi OH berikatan dengan atom karbon pada rantai terbuka atau rantai alifatik. Sedangkan fenol memiliki rantai karbon tertutup atau melingkar, sehingga gugus fungsi OH-nya berikatan dengan atom karbon yang menjadi bagian dari cincin aromatik. Selain itu, gugus R pada alkohol adalah gugus alkil, sedangkan fenol gugus R-nya adalah gugus aril atau benzena yang kehilangan satu atom H. Walaupun keduanya sama-sama memiliki gugus OH, akan tetapi sifat keduanya tidaklah sama. Berikut ini sifat-sifat dari alkohol dan fenol.
Alkohol banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, etanol digunakan sebagai pelarut sterilisasi alat kedokteran, campuran minyak harum, dan lain sebagainya. Fenol berguna dalam sintesis senyawa aromatis. Salah satu turunan senyawa fenol banyak terjadi secara alami sebagai flavonoid, di mana senyawa ini memiliki kerangka 15 atom karbon dengan 2 cincin aromatik yang dihubungkan dengan 3 atom C, dan terdapat ikatan atom O yang merupakan ikatan oksigen heterosiklik. Secara umum, kegunaan dari senyawa flavonoid pada tumbuhan adalah memberikan pigmen atau zat warna alami pada daun, bunga, dan biji, serta sebagai pengatur fotosintesis. Pengklasifikasian senyawa ini didasarkan pada 2 golongan, yaitu berdasarkan strukturnya dan berdasarkan jenis ikatannya, di antaranya sebagai berikut. Klasifikasi senyawa flavonoid berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3, di antaranya flavonoida, isoflavonoida, dan neoflavonoida. Adapun klasifikasi senyawa flavonoid berdasarkan jenis ikatannya dibagi menjadi 4, di antaranya yang pertama adalah flavonoid O-glikosida. Pada senyawa ini, gugus hidroksil flavonoid terikat pada satu gula atau lebih dengan ikatan hemiasetal yang tidak tahan asam. Biasanya terikat pada atom C nomor 3 dan 7 dalam inti flavonoid. Pengaruh glikosida ini menyebabkan flavonoid kurang reaktif dan lebih larut dalam air. Gula yang paling umum terlibat adalah glukosa. Adapun salah satu contoh dari flavonoid O-glikosida yaitu rutinosa. Yang kedua yaitu flavonoid C-glikosida. Pada senyawa ini, gugus gula terikat langsung pada inti benzen dengan satu ikatan karbon yang tahan asam. Biasanya terikat pada atom C nomor 8 dan nomor 6 dalam inti flavonoid. Jenis gula yang terlibat lebih sedikit dibandingkan dengan O-glikosida. Gula yang paling umum adalah galaktosa, raminosa, silosa, arabinosa. Contoh lain dari flavonoid C-glikosida adalah orientin. Selanjutnya yaitu flavonoid sulfat. Senyawa flavonoid ini mengandung satu ion sulfat atau lebih yang terikat pada OH fenol atau gula. Contohnya adalah quercetin. Sedangkan biflavonoid contohnya adalah amentoflavon. Tanin juga merupakan senyawa fitokimia yang terdapat di dalam tanaman obat. Senyawa ini juga golongan senyawa fenol atau lebih tepatnya senyawa polifenol. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan struktur tanin dibangun unsur C, H, dan O serta sering membentuk molekul besar dengan berat molekul yang lebih besar pula. Tanin dapat larut dalam air serta larut dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, aseton, dan pelarut organik lainnya. Adapun pengklasifikasian senyawa ini dibedakan menjadi 2, di antaranya sebagai berikut. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh atau memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus molekul CnH2n. Terpenoid merupakan salah satu golongan senyawa alkena. Mengapa demikian? Hal ini karena kerangka karbonnya sama seperti senyawa isopren atau C5H8, sehingga terpenoid disebut juga dengan isoprenoid. Unit isoprena ini bergabung dalam satu arah, di mana ujung rantai yang bercabang disebut sebagai kepala molekul dan ujung lainnya sebagai ekornya. Senyawa ini biasanya terdapat di dalam minyak atsiri pada suatu tanaman yang berbau, karena sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak. Minyak atsiri atau essential oil merupakan senyawa yang mudah menguap yang berasal dari tanaman aromatik, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Minyak atsiri digunakan untuk memberi rasa dan aroma pada makanan, minuman, parfum, dan kosmetik. Sifat toksik alami minyak atsiri berguna dalam pengobatan, dan minyak atsiri telah lama dikenal sebagai sumber terapi yang penting, misalnya sebagai senyawa antimikroba. Secara struktur, terpenoid dapat mengandung 2, 3, atau lebih satuan isoprena. Molekul-molekulnya dapat berupa rantai terbuka atau siklik. Mereka dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, gugus karbonil, atau gugus fungsional lainnya. Adapun penggolongan dari senyawa ini didasarkan pada banyaknya gugus atau unit isoprenanya, yang diklasifikasikan sebagai berikut.